Beginilah Kiai Dahlan mendidik kita. Tatkala umur 15 tahun, saya simpati kepada Kiai Ahmad Dahlan sehingga mengintil kepadanya. Tahun 1938, saya resmi menjadi anggota Muhammadiyah. Tahun 46, saya minta jangan dicoret nama saya dari Muhammadiyah. Tahun 1962 ini saya berkata, moga-moga saya diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau saya meninggal, supaya saya dikubur dengan membawa nama Muhammadiyah atas kain kafan saya. Soekarno. Itulah sebagian isi pidato Bung Karno pada Muktamar Muhammadiyah di Jakarta 25 November 1962. Bung Karno mengaku kagum dengan Kiai Ahmad Dahlan sejak usia muda, tatkala masih berdiam di rumah Haus Cokro Aminoto. Karena terpesona dengan ceramah-ceramah Kiai Ahmad Dahlan, maka Soekarno muda berkali-kali mengikuti tablik Kiai Dahlan. Saya, tatkala berusia 15 tahun, telah buat pertama kali berjumpa dan terpukau dalam arti yang baik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, kata Presiden Soekarno. Karena itu, lanjut Bung Karno, saya ngintil Kiai Dahlan itu. Seperti apakah pribadi Kiai Dahlan yang memesona itu? Dalam buku Kiai Haji Ahmad Dahlan, Reformer Islam Indonesia 1963, Solihin Salam mendokumentasikan sosok dan perjuangan Kiai Dahlan. Kebesaran Kiai Dahlan tidaklah terletak pada luasnya ilmu pengetahuan yang dimilikinya, melainkan terletak pada kebesaran jiwanya, kebesaran pribadinya. Dengan bermodalkan kebesaran jiwanya dan disertasi keikhlasan dalam berjuang dan berkorban, inilah yang menyebabkan segala gerak langkahnya, amal usaha dan perjuangannya senantiasa berhasil. Tulis Solihin Salam. Semangat berjuang dan pengorbanan Kiai Dahlan dapat disimak dalam sejumlah kisah berikut. Saat Kiai Dahlan jatuh sakit, seorang dokter Belanda menasihatinya untuk beristirahat. Kata si dokter, saya mengetahui apa yang menjadi cita-cita Tuan. Dan sebagai seorang dokter, saya pun mengetahui penyakit yang Kiai derita. Penyakit Kiai ini tidak memerlukan tertitah keluar kota, tetapi cukup di rumah saja. Sakit Kiai ini hanya memerlukan mengaso, lain tidak. Namun, Kiai Dahlan tidak memperhatikan nasihat dokter tersebut. Dia terus berkeliling daerah, bertablik tanpa peduli kesehatannya. Kiai Dahlan wafat pada 23 Februari 1923. Beberapa bulan sebelumnya, Kiai Dahlan pergi 17 kali meninggalkan Yogyakarta untuk berbagai kegiatan dakwah. Jadilah guru. Tidak diragukan lagi, Kiai Ahmad Dahlan adalah pejuang dan tokoh pendidikan nasional sejati. Kiai Dahlan juga seorang manusia amal. Dia bukan hanya berpikir dan memahami masalah, namun lebih penting lagi dia berpikir jauh ke depan dan mencarikan solusi masalah secara mendasar. Bahkan lebih dari itu, Kiai Dahlan langsung memimpin perjuangan itu sendiri, menjadikan dirinya, istrinya dan keluarganya sebagai teladan perjuangan. Inilah yang membuat seorang Soekarno terpesona sejak usia mudanya. Meskipun terjajah secara ekonomi, politik dan militer, Kiai Dahlan paham bahwa akar masalah umat dan bangsa ini terletak pada masalah pendidikan. Dari pendidikan inilah akan dilahirkan kader-kader umat dan bangsa. Uniknya, Kiai Dahlan memulai dari pendidikan kaum perempuan. Sebab menurutnya, perempuan memegang peran penting dalam pendidikan anak. Kiai Dahlan tidak menunggu gedung megah untuk membuka sekolah. Dia mulai dari serambi rumahnya. Disitulah belajar sejumlah murid pertama seperti Aisyah Hilal, Busyra Isom, Zuhro Muhsin, Wadiyah Nuh, Dalalah Hisham, Bariyah, Dawinah, dan Badilah Zubair. Kiai Dahlan sendiri yang mengajar mereka. Sekolah itu belum diberi nama. Para murid belajar ilmu aqaid, fikih, akhlak, qiraah, dan lain-lainnya. Barulah pada tahun 1913, sekolah itu berpindah ke gedung baru atas jasa putranya Haji Sirad Dahlan. Terbentuklah sebuah madrasah yang bernama Al-Qismul Arqa.
Pada tahun-tahun berikutnya, madrasah ini diberi nama Hogger Muhammadiyah School, lalu menjadi Quick School Islam, dan pada tahun 1932 berubah menjadi Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah. Inilah sekolah guru Muhammadiyah. Sekolah guru ini dimaksudkan untuk melahirkan kader-kader pejuang. Patut dicatat ketika itu, banyak orang yang tertarik menjadi guru karena status sosial yang tinggi. Banyak anak kaum muslimin memasuki sekolah guru Belanda atau sekolah guru Kristen sehingga menjadi sekuler atau Kristen. Salah satu anak muslim yang berubah menjadi Katolik setelah memasuki sekolah guru Katolik adalah Sugi Japranata. Buku Ragi Carita, Sejarah Gereja di Indonesia 1860-an sampai sekarang, karya Dr. Van den N dan Dr. Z. Winjens, menuliskan sekilas kisah Sugi Japranata yang bersekolah guru dan mengubah namanya menjadi Katolik di bawah asuhan Frans van Leeuwen. Waktu masuk Muntilan, Sugija menyatakan dia ingin sekolah, tak mau jadi Katolik. Tetapi pada tanggal 24 Desember 1909, Albertus Sugija Pranata dibaptis. Jadi, Kiai Ahmad Dahlan paham benar dengan nilai strategisnya aspek pendidikan, dan kunci keberhasilan pendidikan terletak pada kualitas gurunya. Dari sekolah-sekolah guru Muhammadiyah inilah lahir para pemimpin, ulama, dan tokoh masyarakat. Bangsa Indonesia tak akan lupa dengan sosok pahlawan besar bernama Jenderal Sudirman yang merupakan seorang guru Muhammadiyah. Batu pertama. Pada bulan-bulan menjelang wafatnya, kondisi kesehatan Kiai Ahmad Dahlan semakin menurun. Dokter menyarankan untuk beristirahat di sebuah daerah di lereng Gunung Bromo. Namun, lagi-lagi, di situ pula Kiai Dahlan justru aktif berdakwah. Usaha murid-muridnya untuk membujuknya beristirahat gagal lagi. Maka dimintalah Nyai Dahlan menasihati sang suami. Istirahat dulu Kiai, saran sang istri. Mengapa saya harus beristirahat? Tanya Kiai Dahlan. Kiai sakit, istirahatlah dulu, menunggu sembuh, kata Nyai Dahlan. Ajaib, kata Kiai Dahlan. Orang di kiri kananku menyuruh aku berhenti beramal, tidak saya pedulikan. Tetapi sekarang kau sendiri pun ikut pula. Dengan meneteskan air mata, istrinya berucap, saya bukan menghalangi Kiai beramal, tetapi mengharap kesehatan Kiai karena dengan kesehatan itulah Kiai dapat bekerja lebih giat di belakang hari. Kiai Dahlan pun menenangkan istrinya, menjelaskan latar belakang perjuangannya. Saya mesti bekerja keras untuk meletakkan batu pertama daripada amal yang besar ini. Kalau sekiranya saya lambatkan ataupun saya hentikan lantaran sakitku ini, maka tidak ada orang yang akan sanggup meletakkan dasar itu. Saya sudah merasa bahwa umur saya tidak akan lama lagi. Maka jika saya kerjakan selekas mungkin, maka yang tinggal sedikit itu, mudahlah yang di belakang nanti untuk menyempurnakan. Kira-kira sepekan sebelum wafatnya, Kiai Dahlan berpesan pada murid-muridnya, aku tak lara ya, kowe kabeh temandanga. Beginilah Kiai Ahmad Dahlan mendidik kita, bagaimana memahami hidup, cinta, serta ikhlas dalam perjuangan dan pengorbanan. Juga bagaimana menjadi guru sejati, guru pejuang. Dia pun berpesan, kita manusia ini hidup di dunia hanya sekali, buat bertaruh. Sesudah mati, akan mendapat kebahagiaankah atau kesengsaraan. Itulah model pendidikan Kiai Dahlan yang begitu menekankan pada pencapaian akhlak mulia. Semoga dunia pendidikan kita tidak menghasilkan manusia-manusia yang gila dunia dan lupa akhirat, sehingga menghalalkan segala cara untuk meraih kursi sekolah, harta, dan tahta. Wallahu a'lam bishawab.